Malam turun pelan di tanah Jawa. Angin membawa bau tanah basah dan asap lampu minyak yang berkedip di sudut sebuah pendapa sunyi. Para ulama duduk melingkar. Wajah mereka tegang, tidak ada suara, kecuali napas yang tertahan. Lalu seorang lelaki berjubah sederhana melangkah ke tengah majelis. Matanya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang sedang dipanggil oleh para wali. Dialah Syekh Siti Jenar. Semua orang menunggu satu hal, penjelasan. Karena di luar majelis itu, satu kalimatnya sudah menyebar ke seluruh tanah Jawa. Kalimat yang membuat orang gemetar, kalimat yang membuat sebagian murid merasa tercerahkan, namun membuat para ulama khawatir. Perlahan, di hadapan para wali, Siti Jenar kembali mengucapkannya. Mati sajroning urip, mati di dalam hidup. Bagi mereka yang belum siap memahami makrifat, kalimat ini bukan sekadar ajaran. Ia bisa mengguncang iman. Ia bisa membuat manusia salah memahami dirinya, bahkan salah memahami Tuhan. Dan sejak malam itu, satu pertanyaan besar menggantung di udara Jawa. Apakah Syekh Siti Jenar seorang sufi yang terlalu jauh melangkah, atau seorang guru yang mengungkap rahasia yang belum waktunya diketahui manusia? Sejarah mencatat pertemuan itu. Tetapi apa yang sebenarnya terjadi di balik majelis para wali masih menjadi misteri hingga hari ini. Malam turun perlahan di tanah Jawa. Udara terasa lembab, membawa bau tanah basah yang masih menyimpan sisa hujan sore. Di sebuah pendapa sederhana yang diterangi lampu minyak, para ulama duduk melingkar dalam keheningan yang berat. Tidak ada suara tawa, tidak ada percakapan ringan. Yang terdengar hanya napas yang ditahan, seolah setiap orang sedang menunggu sesuatu yang tidak biasa. Malam itu bukan sekadar pertemuan biasa. Malam itu adalah malam ketika sebuah kalimat mulai mengguncang keyakinan banyak orang. Di tengah lingkaran itu, para guru agama dan tokoh masyarakat saling menatap dengan wajah serius. Mereka bukan orang-orang yang mudah gelisah. Selama bertahan-tahan mereka memimpin pengajian, mengajarkan syariat, dan menuntun masyarakat memahami agama dengan cara yang sederhana dan jelas. Namun kali ini berbeda. Sebuah kabar telah menyebar dari desa ke desa, dari pesantren ke pesantren. Sebuah ajaran yang terdengar asing bagi telinga sebagian orang, namun begitu memikat bagi mereka yang mencari kedalaman batin. Nama yang dibicarakan malam itu adalah seorang guru yang mulai dikenal luas di tanah Jawa. Seorang lelaki yang tidak hanya mengajarkan hukum agama, tetapi juga mengajak murid-muridnya menyelam ke dalam rahasia kehidupan. Ia dikenal dengan nama Syekh Siti Jenar. Bagi sebagian orang, ia adalah guru yang membuka pintu makrifat. Bagi yang lain, ia adalah sosok yang ajarannya terlalu berbahaya untuk disebarkan kepada orang banyak. Kabar tentang pengajarannya bergerak seperti angin yang tidak terlihat, namun terasa. Murid-muridnya mengatakan bahwa ia tidak hanya berbicara tentang ibadah lahir, tetapi juga tentang kematian batin. Ia mengajak manusia memahami hakikat hidup, memahami siapa dirinya, dan memahami hubungan terdalam antara manusia dengan Sang Pencipta. Bagi mereka yang mendengarnya, kata-kata itu terasa seperti membuka tabir yang selama ini tersembunyi. Namun tidak semua orang merasakan hal yang sama. Sebagian ulama mulai mendengar potongan-potongan kalimat yang beredar di masyarakat. Kalimat-kalimat yang terdengar berani. Kalimat yang jika dipahami tanpa penjelasan yang utuh, bisa membuat orang salah mengerti tentang dirinya dan tentang Tuhan. Kekhawatiran itu perlahan tumbuh. Bukan karena mereka menolak pencarian spiritual, tetapi karena mereka tahu betapa berbahayanya ilmu yang terlalu dalam jika jatuh ke tangan orang yang belum siap. Di berbagai sudut desa, orang-orang mulai membicarakan satu ajaran yang sama. Mereka menyebut sebuah ungkapan yang konon sering disampaikan oleh Syekh Siti Jenar kepada murid-muridnya. Ungkapan yang terdengar sederhana, tetapi maknanya terasa seperti membuka jurang yang dalam. Mati sajroning urip, mati di dalam hidup. Bagi sebagian murid, kalimat itu adalah pintu menuju pemahaman yang lebih tinggi tentang kehidupan. Mereka percaya bahwa manusia harus mematikan ego, mematikan kesombongan, dan mematikan keterikatan dunia agar bisa mengenal Tuhan dengan sebenar-benarnya. Namun bagi banyak orang yang hanya mendengar sepintas, kalimat itu terdengar aneh, bahkan menakutkan. Apa maksudnya manusia harus mati saat masih hidup? Pertanyaan itu mulai menyebar kemana-mana. Setiap orang mencoba menafsirkan dengan caranya sendiri. Sebagian menganggapnya sebagai ajaran sufi yang dalam. Sebagian lagi mulai mencurigainya sebagai sesuatu yang menyimpang dari pemahaman agama yang selama ini diajarkan kepada masyarakat. Dan semakin banyak orang membicarakannya, semakin kuat pula nama Syekh Siti Jenar bergema di tanah Jawa.
Sebagian datang untuk belajar, sebagian datang untuk membantah, sebagian datang hanya untuk memastikan apakah kabar itu benar. Namun, satu hal mulai terasa jelas. Kalimat yang diucapkan oleh seorang guru dari tanah Jawa itu tidak lagi sekadar kata-kata biasa. Ia telah menjadi api kecil yang mulai menyala pelan di tengah masyarakat. Dan seperti semua api dalam sejarah, tidak ada yang benar-benar tahu seberapa besar kobaran yang akan muncul setelahnya. Fajar baru saja menyentuh tanah Jawa ketika suara azan menggema dari surau-surau kecil di desa. Kabut tipis masih menggantung di antara pepohonan kelapa dan ladang padi yang basah oleh embun malam. Di salah satu sudut desa, orang-orang mulai berkumpul di sebuah langgar sederhana. Mereka datang bukan hanya untuk salat, tetapi untuk mendengar pengajian dari seorang guru yang namanya semakin sering dibicarakan. Guru itu duduk tenang di depan para muridnya. Pakaiannya sederhana, tidak ada kemewahan, tidak ada tanda kebesaran. Namun ada sesuatu pada dirinya yang membuat orang-orang merasa berbeda ketika berada di dekatnya. Tatapannya dalam, suaranya pelan, namun jelas. Dialah Syekh Siti Jenar. Bagi masyarakat yang datang, pengajian itu terasa tidak seperti pengajian pada umumnya. Ia tidak memulai dengan pembahasan panjang tentang hukum atau perdebatan ilmu yang rumit. Ia berbicara tentang manusia, tentang kehidupan, tentang perjalanan batin yang harus ditempuh oleh setiap orang yang ingin mengenal Tuhannya. Para murid mendengarkan dengan penuh perhatian. Siti Jenar sering mengatakan bahwa manusia tidak hanya hidup dengan tubuhnya. Ada sesuatu yang lebih dalam di dalam diri manusia, sesuatu yang tidak terlihat oleh mata, tetapi menentukan arah kehidupan seseorang. Ia menyebutnya sebagai kesadaran sejati, bagian dari diri manusia yang selalu mencari jalan pulang kepada Sang Pencipta. Bagi banyak orang yang mendengarnya, kata-kata itu terasa menenangkan, seolah ada pintu baru yang terbuka dalam pemahaman mereka tentang agama. Mereka mulai merasakan bahwa ibadah bukan hanya gerakan tubuh atau bacaan yang dihafal, tetapi juga perjalanan hati yang panjang dan penuh ujian. Namun cara Siti Jenar menyampaikan ajaran itu membuat sebagian orang mulai merasa gelisah. Ia sering mengingatkan murid-muridnya bahwa tidak semua orang siap menerima ilmu yang terlalu dalam. Ia berkata bahwa ada tahapan dalam memahami kebenaran, ada jalan yang harus dilalui perlahan. Jika seseorang melangkah terlalu jauh sebelum waktunya, ia bisa tersesat oleh pemahamannya sendiri. Karena itulah ia jarang menjelaskan semuanya secara langsung. Kadang ia hanya menyampaikan satu kalimat pendek, lalu membiarkan murid-muridnya merenungkan maknanya. Kadang ia berbicara dengan perumpamaan yang sederhana, namun terasa sangat dalam. Cara ini membuat para murid merasa tertantang untuk memahami lebih jauh. Sebagian dari mereka merasa tercerahkan, namun sebagian yang lain justru mulai kebingungan. Semakin banyak orang datang untuk belajar, semakin luas pula cerita tentang pengajarannya menyebar. Orang-orang yang pulang dari pengajian sering membawa pulang potongan-potongan kalimat yang mereka dengar. Mereka menceritakannya kepada keluarga, kepada tetangga, bahkan kepada para ulama di desa lain. Namun, tidak semua cerita disampaikan dengan utuh. Seringkali, hanya satu kalimat yang diingat, hanya satu bagian yang diulang. Dan ketika kalimat itu sampai ke telinga orang lain, tanpa penjelasan lengkap, maknanya bisa berubah menjadi sesuatu yang sangat berbeda. Beberapa ulama mulai mendengar kabar tentang ajaran yang dianggap terlalu berani. Mereka mendengar bahwa ada seorang guru yang berbicara tentang hakikat kehidupan dengan cara yang tidak biasa. Mereka mendengar tentang murid-murid yang mulai berbicara tentang kematian batin dan kesatuan dengan Tuhan. Kabar itu menyebar perlahan, seperti riak kecil di permukaan air yang terus melebar. Sementara itu, di langgar kecil tempat Siti Jenar mengajar, para murid masih duduk bersila dengan penuh harap. Mereka tidak merasa sedang mempelajari sesuatu yang berbahaya. Bagi mereka, ajaran itu terasa seperti perjalanan menuju pemahaman yang lebih jernih tentang hidup. Namun di luar lingkaran kecil para murid itu, suara-suara keraguan mulai tumbuh. Beberapa orang mulai bertanya, apakah ajaran ini benar-benar jalan menuju ma'rifat? Ataukah justru sebuah pemahaman yang bisa membawa manusia menjauh dari batas yang seharusnya tidak dilanggar? Pertanyaan itu mulai bergerak dari desa ke desa, dari pesantren ke pesantren, dan tanpa disadari oleh banyak orang, nama Syekh Siti Jenar perlahan mulai masuk ke dalam percakapan para ulama yang selama ini menjaga arah dakwah di tanah Jawa. Matahari pagi mulai meninggi di atas tanah Jawa. Cahaya hangat menembus celah pepohonan dan menyinari halaman sebuah langgar kecil yang sederhana. Di tempat itu,
Orang-orang kembali berkumpul, sebagian datang dari desa sekitar, sebagian lagi menempuh perjalanan jauh, hanya untuk mendengar pengajian dari seorang guru yang namanya semakin sering disebut. Mereka duduk bersila dengan tenang, menunggu seorang lelaki yang bagi mereka bukan sekadar pengajar, tetapi juga pembuka jalan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan. Syekh Siti Jenar berjalan perlahan ke depan para muridnya. Wajahnya tenang, langkahnya ringan, seolah ia tidak membawa beban apapun. Ia memandang para murid satu persatu, seakan memastikan bahwa mereka benar-benar siap mendengar apa yang akan disampaikan. Di matanya tidak ada kesan ingin menguasai atau memerintah. Yang ada hanyalah ketenangan seseorang yang telah menempuh perjalanan batin yang panjang. Pengajiannya tidak pernah terasa tergesa-gesa. Ia berbicara perlahan, memberi ruang bagi setiap kata untuk dipahami. Menurutnya, ilmu yang berkaitan dengan hakikat hidup tidak bisa disampaikan dengan cara yang tergesa. Ia sering mengingatkan bahwa kebenaran bukan sekadar sesuatu yang didengar, tetapi sesuatu yang harus disadari dan dirasakan dalam diri. Pada suatu pagi yang tenang itu, ia kembali berbicara tentang kehidupan manusia. Ia mengatakan bahwa banyak orang mengira hidup hanyalah tentang bernapas, bekerja, dan menjalani hari-hari seperti biasa. Padahal menurutnya, kehidupan manusia jauh lebih dalam dari itu. Ada sisi batin yang sering terlupakan, sisi yang seharusnya menjadi pusat kesadaran manusia ketika menjalani hidup di dunia. Para murid mendengarkan dengan penuh perhatian. Sebagian dari mereka merasa bahwa kota-kota itu menjelaskan kegelisahan yang selama ini mereka rasakan. Mereka mulai memahami bahwa kehidupan bukan hanya tentang dunia yang terlihat. Ada perjalanan batin yang lebih penting dari sekadar mengejar hal-hal yang bersifat sementara. Namun, pada saat yang sama, Siti Jenar juga memberikan peringatan yang tidak biasa. Ia mengatakan bahwa tidak semua orang siap untuk memahami rahasia kehidupan yang paling dalam. Ia menjelaskan bahwa ilmu tentang hakikat diri harus dipelajari dengan hati yang bersih dan kesabaran yang panjang. Tanpa kesiapan itu, seseorang bisa salah memahami makna yang sebenarnya. Para murid mulai saling berpandangan. Sebagian dari mereka merasa penasaran. Mereka ingin mengetahui lebih jauh apa yang dimaksud oleh gurunya. Namun Siti Jenar tidak langsung menjawab rasa penasaran itu dengan penjelasan panjang. Ia hanya menyampaikan satu kalimat yang membuat suasana pengajian berubah menjadi sangat sunyi. Mati sajroning urip. Kata-kata itu terdengar sederhana. Namun ketika diucapkan dengan tenang, di tengah keheningan, kalimat itu terasa berat. Para murid mencoba memahami maksudnya. Sebagian merasa bahwa kalimat itu berbicara tentang kematian ego, tentang mematikan kesombongan dan keinginan dunia yang berlebihan. Namun sebagian yang lain justru merasa bingung. Bagaimana mungkin seseorang harus mati saat masih hidup? Siti Jenar tidak langsung menjelaskan semuanya. Ia hanya mengatakan bahwa manusia yang ingin mengenal Tuhannya harus terlebih dahulu mengenal dirinya sendiri. Dan untuk mengenal diri yang sejati, manusia harus berani mematikan bagian-bagian dalam dirinya yang selama ini menutup jalan menuju kesadaran. Pengajian itu berakhir tanpa penjelasan panjang. Para murid pulang dengan pikiran yang dipenuhi pertanyaan. Sebagian merasa bahwa mereka baru saja mendengar sesuatu yang sangat penting. Namun sebagian lain merasa bahwa kata-kata itu terlalu dalam untuk dipahami dalam satu kali pertemuan. Seperti biasanya, cerita tentang pengajian itu tidak berhenti di langgar kecil itu saja. Murid-murid yang pulang mulai menceritakan apa yang mereka dengar kepada orang lain. Mereka menyampaikan kalimat yang sama. Kalimat yang diucapkan oleh gurunya dengan sangat tenang. Mati sajroning urip. Namun ketika kalimat itu berpindah dari satu mulut ke mulut lain, maknanya mulai berubah. Ada yang menafsirkannya sebagai ajaran makrifat yang dalam. Ada yang mulai merasa bahwa kalimat itu terlalu berbahaya untuk dipahami oleh masyarakat umum. Dan tanpa disadari oleh banyak orang, kalimat sederhana itu mulai menyebar semakin jauh. Sebuah kalimat yang bagi sebagian orang adalah jalan menuju pemahaman yang lebih tinggi. Namun, bagi yang lain bisa menjadi awal dari sebuah kegelisahan yang besar. Angin pagi bergerak pelan melewati ladang-ladang padi yang mulai menguning. Di kejauhan, suara burung dan gemericik air dari pematang sawah menciptakan ketenangan yang akrab bagi masyarakat desa. Namun di sebuah langgar kecil yang berdiri di tepi perkampungan, suasana terasa sedikit berbeda. Orang-orang datang dengan wajah yang lebih serius dari biasanya. Mereka tidak hanya datang untuk mendengar pengajian. Mereka datang membawa pertanyaan. Kalimat yang pernah diucapkan Syekh Siti Jenar beberapa hari sebelumnya masih terus berputar di kepala para murid. Mati sajroning urip. Sejak kalimat itu terdengar di langgar kecil itu,
Banyak orang mulai mencoba memahami maknanya. Ada yang merenunginya dalam diam, ada yang mendiskusikannya dengan teman dan keluarga. Namun, semakin lama mereka memikirkannya, semakin terasa bahwa kalimat itu menyimpan sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar kata-kata biasa. Pagi itu, ketika Syekh Siti Jenar kembali duduk di hadapan murid-muridnya, suasana terasa penuh harap. Para murid menunggu penjelasan. Mereka ingin mengetahui makna sebenarnya dari kalimat yang telah membuat banyak orang gelisah sekaligus penasaran. Siti Jenar memandang mereka dengan tenang. Ia tampak memahami kegelisahan yang ada di dalam hati para muridnya. Namun seperti biasa, ia tidak tergesa-gesa menjawab. Ia membiarkan keheningan hadir sejenak, seolah memberi ruang bagi setiap orang untuk benar-benar siap mendengar. Kemudian, ia mulai berbicara. Menurutnya, manusia sering merasa hidup karena tubuhnya bergerak, karena napasnya masih berjalan, dan karena pikirannya masih bekerja. Namun dalam pandangannya, kehidupan yang sebenarnya tidak hanya diukur dari itu. Banyak manusia yang berjalan di dunia, tetapi tidak benar-benar menyadari siapa dirinya. Mereka hidup, tetapi hati mereka tertutup oleh kesombongan. Mereka bergerak, tetapi pikiran mereka terikat oleh keinginan dunia. Mereka bernapas, tetapi kesadaran mereka tertidur oleh nafsu dan ketakutan. Siti Jenar menjelaskan bahwa keadaan seperti itu membuat manusia sebenarnya hidup dalam keadaan yang belum sepenuhnya sadar. Ia mengatakan bahwa manusia harus berani mematikan bagian-bagian dalam dirinya yang membuatnya jauh dari kebenaran. Ia menyebutnya sebagai kematian batin, bukan kematian tubuh. Bukan kematian fisik, tetapi kematian dari kesombongan, dari keakuan, dari rasa bahwa manusia adalah pusat dari segala sesuatu. Ketika bagian-bagian itu mati, kata Siti Jenar, barulah manusia bisa melihat dirinya dengan lebih jernih. Barulah ia bisa memahami bahwa dirinya hanyalah makhluk yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Para murid mendengarkan dengan penuh perhatian. Sebagian dari mereka mulai memahami arah pembicaraan gurunya. Mereka merasakan bahwa ajaran itu bukan tentang kematian dalam arti sebenarnya, tetapi tentang perubahan batin yang sangat dalam. Namun, Siti Jenar juga mengingatkan sesuatu yang penting. Ia mengatakan bahwa ilmu seperti ini tidak boleh dipahami secara tergesa. Jika seseorang hanya mendengar sebagian dan langsung menyimpulkan sendiri, ia bisa tersesat oleh pemahamannya sendiri. Karena itulah, ajaran tentang mati sajroning urip tidak boleh disampaikan kepada orang yang belum siap memahaminya. Kalimat itu membuat suasana pengajian menjadi sangat hening. Para murid mulai menyadari bahwa apa yang mereka pelajari bukan sekadar ilmu biasa. Ini adalah perjalanan batin yang menuntut kesabaran dan kerendahan hati. Namun, di luar langgar kecil itu, cerita tentang ajaran tersebut sudah mulai menyebar lebih jauh. Orang-orang yang hanya mendengar potongan cerita mulai membicarakannya dengan berbagai tafsir. Ada yang menganggapnya sebagai ajaran sufi yang sangat dalam. Ada pula yang mulai merasa khawatir bahwa kata-kata itu bisa disalahpahami oleh masyarakat, dan seperti angin yang membawa kabar ke berbagai arah. Cerita tentang ajaran mati sajroning urip terus bergerak dari satu tempat ke tempat lain, tanpa disadari oleh banyak orang. Kalimat yang lahir dari sebuah pengajian kecil itu mulai mencapai telinga para ulama yang selama ini menjaga arah dakwah di tanah Jawa. Sementara itu, di langgar sederhana, tempat Siti Jenar mengajar, para murid masih duduk bersila dengan hati yang penuh pertanyaan. Mereka merasa bahwa mereka baru saja membuka pintu menuju pemahaman yang lebih dalam. Namun mereka juga mulai merasakan bahwa pintu itu mungkin akan membawa mereka ke sebuah jalan yang tidak semua orang berani tempuh. Hari-hari berlalu perlahan di tanah Jawa. Matahari terbit dan tenggelam seperti biasa. Sawah tetap digarap dan kehidupan desa berjalan dengan ritme yang tenang. Namun di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang mulai bergerak pelan di antara percakapan masyarakat. Sebuah bisikan, sebuah cerita yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dibawa oleh para murid, para pedagang, dan para peziarah yang datang dan pergi. Cerita itu selalu berawal dari satu nama. Syekh Siti Jenar orang-orang mulai membicarakannya di warung kecil, di halaman surau, bahkan di perjalanan panjang antar desa. Ada yang mengatakan bahwa ia adalah guru yang sangat dalam ilmunya, ada pula yang berkata bahwa ajarannya terlalu berani untuk disampaikan kepada masyarakat luas. Setiap orang membawa cerita yang sedikit berbeda, tetapi hampir semua cerita itu selalu kembali pada satu kalimat yang sama, mati sajroning urip. Kalimat itu terus berulang dalam percakapan masyarakat. Sebagian orang mengucapkannya dengan rasa kagum. Mereka merasa
bahwa kalimat itu menyimpan rahasia besar tentang kehidupan manusia. Bagi mereka, ajaran itu terasa seperti jalan menuju pemahaman yang lebih dekat kepada Tuhan. Namun tidak semua orang memandangnya dengan cara yang sama. Sebagian mulai merasa gelisah ketika mendengar kalimat itu. Mereka tidak benar-benar memahami maknanya, tetapi kata-kata itu terasa terlalu berani, terlalu dekat dengan wilayah yang selama ini dianggap penuh kehati-hatian dalam pembahasan agama. Semakin sering kalimat itu diucapkan, semakin banyak pula tafsir yang bermunculan. Ada orang yang mengatakan bahwa ajaran itu mengajarkan manusia untuk mematikan ego dan kesombongan. Ada pula yang mulai menafsirkan bahwa manusia bisa mencapai keadaan yang sangat dekat dengan Tuhan. Tafsir yang berbeda-beda itu mulai menciptakan perdebatan kecil di berbagai tempat. Sebagian orang mulai bertanya kepada para ulama desa. Mereka ingin tahu apakah ajaran itu benar. Apakah kalimat mati sajroning urip memang bagian dari jalan spiritual yang benar? Ataukah hanya pemahaman yang bisa membawa manusia kepada kesalahan? Para ulama desa mendengar pertanyaan itu dengan hati-hati. Sebagian dari mereka sebenarnya pernah mendengar tentang ajaran tasawuf yang berbicara tentang kematian ego dan perjalanan batin menuju kesadaran yang lebih dalam. Namun mereka juga memahami bahwa ajaran seperti itu biasanya hanya diajarkan kepada murid-murid yang sudah siap secara spiritual. Masalahnya, kalimat itu kini tidak lagi berada di ruang pengajian kecil. Ia sudah menyebar ke masyarakat luas. Orang-orang yang tidak pernah belajar langsung kepada Siti Jenar mulai mengutip kata-kata itu tanpa memahami konteksnya. Mereka mengulanginya seperti sebuah ungkapan misterius yang menarik perhatian. Semakin banyak orang yang membicarakannya, semakin besar pula rasa penasaran yang muncul. Sebagian orang mulai datang langsung ke langgar tempat Siti Jenar mengajar. Mereka ingin mendengar sendiri ajaran yang sedang ramai dibicarakan itu. Mereka ingin memastikan apakah cerita yang mereka dengar benar adanya. Namun di sisi lain, kabar itu juga mulai sampai ke telinga para tokoh agama yang lebih berpengaruh. Di berbagai pesantren dan pusat pengajaran Islam yang sedang berkembang di tanah Jawa, para ulama mulai mendengar cerita tentang seorang guru yang mengajarkan pemahaman batin yang sangat dalam. Mereka mendengar tentang murid-murid yang berbicara tentang hakikat kehidupan dengan cara yang tidak biasa. Kabar itu belum dianggap sebagai masalah besar. Namun, ia sudah cukup untuk menimbulkan rasa ingin tahu. Beberapa ulama mulai saling bertanya tentang kebenaran cerita tersebut. Mereka ingin mengetahui siapa sebenarnya Syekh Siti Jenar dan seperti apa ajaran yang ia sampaikan kepada murid-muridnya. Sementara itu, di langgar kecil tempat pengajian berlangsung, kehidupan tetap berjalan seperti biasa. Para murid masih datang setiap pagi. Mereka masih duduk bersila, mendengarkan kata-kata gurunya dengan penuh perhatian. Bagi mereka, ajaran itu terasa seperti perjalanan menuju pemahaman yang lebih jernih tentang hidup. Namun di luar lingkaran kecil itu, bisikan tentang ajaran tersebut terus bergerak semakin jauh. Dari desa ke desa, dari pesantren ke pesantren, dan tanpa disadari oleh banyak orang, bisikan yang awalnya kecil itu perlahan mulai berubah menjadi sebuah pertanyaan besar yang akan segera sampai ke hadapan para wali yang memimpin dakwah di tanah Jawa. Episode 6. Para wali mulai mengawasi angin laut dari pesisir utara Jawa berhembus lembut melewati pelebuan-pelebuan kecil yang ramai oleh para pedagang. Perahu-perahu kayu datang dan pergi membawa rempah, kain, dan berbagai barang dari negeri yang jauh. Namun selain barang dagangan, perjalanan para pedagang itu juga membawa cerita. Cerita yang bergerak dari satu kota ke kota lain, dari satu pesantren ke pesantren lain. Di antara cerita yang beredar, ada satu nama yang mulai sering disebut, Syekh Siti Jenar. Cerita tentang dirinya kini tidak lagi hanya terdengar di desa-desa kecil. Ia telah sampai ke pusat-pusat pengajaran agama yang berada di kota-kota pesisir. Para santri, para guru dan para ulama mulai mendengar kabar tentang seorang guru yang mengajarkan jalan batin dengan cara yang tidak biasa. Sebagian dari mereka hanya mendengar potongan cerita tentang kalimat yang sering diucapkan dalam pengajiannya, tentang murid-murid yang berbicara tentang kematian batin, dan tentang ajaran yang disebat-sebat terlalu dalam untuk dipahami oleh masyarakat umum. Kabar itu akhirnya sampai kepada para wali yang selama ini memimpin dakwah Islam di tanah Jawa. Para wali bukan orang-orang yang mudah terkejut oleh kabar seperti itu. Mereka telah menghadapi berbagai tantangan dalam menyebarkan ajaran agama di tengah masyarakat yang memiliki tradisi panjang. Mereka memahami bahwa perjalanan spiritual memiliki banyak tingkatan. Namun,
Mereka juga memahami satu hal yang sangat penting. Tidak semua ilmu boleh disampaikan kepada semua orang. Di sebuah pertemuan yang berlangsung dengan tenang, beberapa wali mulai membicarakan kabar yang mereka dengar. Mereka tidak datang dengan kemarahan atau prasangka. Mereka datang dengan sikap hati-hati, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Salah seorang di antara mereka menyampaikan cerita yang ia dengar dari para santri. Tentang pengajian seorang guru yang mengajarkan bahwa manusia harus mengalami mati sajroning urip, tentang murid-murid yang mulai berbicara tentang kesadaran batin yang sangat dalam, dan tentang kalimat-kalimat yang terdengar berani jika didengar oleh orang yang belum memahami jalan tasawuf. Suasana pertemuan itu tetap tenang. Tidak ada keputusan yang terburu-buru. Para wali memahami bahwa kabar yang beredar di masyarakat seringkali tidak sepenuhnya benar. Banyak cerita berubah ketika berpindah dari satu mulut ke mulut lain. Karena itu mereka tidak ingin menilai sesuatu hanya dari cerita yang belum jelas asal-usulnya. Namun mereka juga tidak bisa mengabaikan kabar tersebut begitu saja. Ajaran yang terlalu dalam bisa menjadi sumber kebingungan jika disampaikan tanpa penjelasan yang cukup. Mereka khawatir bahwa masyarakat yang baru belajar memahami agama bisa salah menafsirkan kota-kota yang sebenarnya memiliki makna spiritual yang sangat tinggi. Salah satu wali kemudian mengusulkan agar mereka tidak terburu-buru mengambil sikap. Menurutnya, lebih baik mereka terlebih dahulu memastikan kebenaran cerita itu. Mereka perlu mengetahui seperti apa sebenarnya ajaran yang disampaikan oleh Syekh Siti Jenar. Mereka perlu memahami apakah ajaran itu benar-benar membawa manusia mendekat kepada Tuhan, atau justru bisa membuat orang tersesat oleh pemahamannya sendiri. Usulan itu diterima dengan tenang oleh para wali lainnya. Mereka sepakat bahwa langkah terbaik adalah mengamati terlebih dahulu. Mereka ingin mengetahui bagaimana pengajian itu berlangsung. Mereka ingin memahami bagaimana murid-muridnya menerima ajaran tersebut. Dengan cara itu, mereka berharap bisa melihat gambaran yang lebih jelas. Sementara itu, di tempat yang jauh dari pertemuan para wali itu, Syekh Siti Jenar masih menjalani pengajiannya seperti biasa. Ia tidak mengetahui bahwa namanya kini sedang dibicarakan oleh para pemimpin dakwah di Tanah Jawa. Di langgar kecil tempat ia mengajar, para murid masih datang dengan penuh harap. Mereka masih mendengarkan kata-kata gurunya tentang kehidupan, tentang kesadaran, dan tentang perjalanan batin manusia menuju pengenalan yang lebih dalam kepada Tuhan. Namun, tanpa disadari oleh mereka semua, gelombang kecil yang selama ini bergerak di antara percakapan masyarakat, kini mulai mencapai lingkaran yang lebih besar. Para wali telah mendengar kabar itu, dan meskipun mereka belum mengambil keputusan apapun, perhatian mereka kini mulai tertuju kepada satu nama yang terus bergema di Tanah Jawa, Syekh Siti Jenar. Pagi datang dengan tenang di Tanah Jawa. Kabut tipis masih menggantung di atas sawah, sementara matahari perlahan menghangatkan desa-desa yang mulai ramai oleh aktivitas manusia. Di antara jalan tanah yang menghubungkan satu kampung dengan kampung lain, orang-orang berjalan membawa tujuan yang sama. Mereka datang dari berbagai arah, dari desa yang dekat hingga tempat yang cukup jauh. Tujuan mereka adalah sebuah langgar sederhana yang kini semakin sering dipenuhi orang. Di tempat itulah Syekh Siti Jenar mengajar. Langgar itu sebenarnya tidak besar. Dindingnya sederhana, lantainya tanah yang diratakan, dan tiang-tiang kayunya sudah mulai tampak tua. Namun setiap hari, semakin banyak orang datang untuk duduk bersila di sana. Mereka tidak datang karena kemewahan tempatnya. Mereka datang karena ingin mendengar kata-kata seorang guru yang pengajarannya mulai terasa berbeda dari yang lain. Para murid duduk dengan wajah penuh harap. Sebagian adalah petani yang baru selesai mengurus sawah. Sebagian lagi adalah pemuda yang datang dari pesantren lain karena penasaran dengan ajaran yang ramai dibicarakan. Ada pula orang-orang yang sebelumnya telah belajar agama cukup lama, namun merasa masih mencari sesuatu yang belum mereka temukan. Ketika Syekh Siti Jenar masuk ke dalam langgar, suasana langsung menjadi hening. Ia tidak pernah datang dengan sikap seorang tokoh besar. Ia duduk di depan para murid dengan sederhana, seperti seorang sahabat yang ingin berbagi pemahaman. Namun begitu ia mulai berbicara, semua orang merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan. Kata-katanya tidak keras, tetapi jelas. Ia tidak berbicara panjang lebar dengan istilah yang rumit. Ia justru sering menggunakan kalimat yang sederhana, seolah mengajak setiap orang melihat kehidupan dengan cara yang lebih jernih. Hari itu ia kembali berbicara tentang manusia. Ia mengatakan bahwa manusia sering merasa dirinya besar karena memiliki kekuatan, harta, atau pengetahuan. Padahal,
Semua itu hanyalah bagian kecil dari perjalanan hidup yang sementara. Menurutnya, manusia harus belajar melihat dirinya dengan lebih rendah hati, karena hanya dengan kerendahan hati itulah seseorang bisa memahami siapa dirinya sebenarnya. Para murid mendengarkan dengan penuh perhatian. Beberapa dari mereka mulai merasakan sesuatu yang berbeda di dalam hatinya. Kata-kata itu seperti membuka pintu pemahaman yang sebelumnya tertutup. Mereka mulai melihat kehidupan dengan cara yang tidak pernah mereka pikirkan sebelumnya. Siti Jenar kemudian berbicara tentang perjalanan batin manusia. Ia mengatakan bahwa seseorang yang ingin mengenal Tuhannya harus terlebih dahulu mengenal dirinya sendiri. Namun, mengenal diri bukanlah perkara mudah. Di dalam diri manusia ada banyak lapisan keinginan, kesombongan, dan ketakutan yang sering menutupi kesadaran sejati. Karena itulah, manusia harus berani membersihkan dirinya. Ia harus berani mematikan kesombongan. Ia harus berani mematikan keakuan. Dan pada saat itulah, kata-kata yang sudah sering didengar oleh para murid kembali terdengar. Mati sajroning urip. Kalimat itu membuat sebagian murid menundukkan kepala dalam-dalam. Bagi mereka yang mulai memahami arah ajaran gurunya, kalimat itu terasa sangat dalam. Mereka mengerti bahwa yang dimaksud bukanlah kematian tubuh, melainkan kematian ego yang selama ini membuat manusia merasa dirinya paling penting. Namun tidak semua murid memahami dengan cara yang sama. Beberapa orang yang baru datang hanya mendengar kalimat itu, tanpa memahami perjalanan pemikiran yang mendahuluinya. Bagi mereka, kata-kata itu terasa aneh dan sulit dimengerti. Meski begitu, banyak dari mereka tetap merasa terpikat. Ajaran yang disampaikan oleh Siti Jenar terasa seperti membuka jalan baru dalam memahami kehidupan. Para murid merasa bahwa mereka tidak hanya belajar tentang agama, tetapi juga tentang makna terdalam dari keberadaan manusia di dunia. Karena itulah jumlah orang yang datang terus bertambah. Langgar kecil itu semakin sering dipenuhi oleh orang-orang yang ingin mendengar ajaran tersebut secara langsung. Mereka datang dengan rasa ingin tahu yang besar. Namun semakin banyak orang yang datang, semakin besar pula kemungkinan ajaran itu dipahami dengan cara yang berbeda-beda. Sebagian murid mulai menceritakan kembali kata-kata gurunya kepada orang lain. Mereka mengulang kalimat-kalimat yang mereka ingat, terkadang tanpa menjelaskan keseluruhan maknanya. Dan seperti yang sering terjadi dalam perjalanan sebuah ajaran, setiap kali kata-kata itu berpindah dari satu orang ke orang lain, maknanya perlahan mulai berubah. Sementara itu, di tempat yang jauh dari langgar sederhana itu, para wali masih terus memperhatikan kabar yang sampai kepada mereka. Mereka mulai menyadari satu hal, ajaran Syekh Siti Jenar tidak lagi hanya didengar oleh segelintir murid. Ia telah mulai menarik perhatian banyak orang di seluruh tanah Jawa. Hari demi hari berlalu, dan langgar kecil tempat Syekh Siti Jenar mengajar semakin sering dipenuhi oleh orang-orang yang datang dengan rasa ingin tahu. Ada yang duduk di dalam ruangan sederhana itu, ada pula yang hanya berdiri di halaman karena tidak lagi mendapatkan tempat. Mereka datang dari berbagai desa, membawa harapan untuk memahami ajaran yang mulai ramai dibicarakan di seluruh tanah Jawa bagi para murid yang telah lama belajar kepada Siti Jenar. Pengajian itu terasa seperti perjalanan batin yang perlahan membuka pemahaman tentang kehidupan. Mereka mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Mereka tidak lagi hanya memikirkan urusan lahiriah, tetapi juga mencoba memahami makna terdalam dari keberadaan manusia. Namun, seiring bertambahnya jumlah murid, muncul pula sesuatu yang tidak pernah benar-benar bisa dikendalikan. Kata-kata yang disampaikan di dalam pengajian mulai keluar dari lingkaran kecil itu. Beberapa murid yang merasa sangat terkesan dengan ajaran gurunya mulai menceritakan kembali apa yang mereka dengar kepada orang lain. Mereka berbagi pengalaman tentang pengajian yang menurut mereka sangat membuka pikiran. Mereka mengulang kalimat-kalimat yang mereka ingat dengan penuh keyakinan. Di antara kalimat yang paling sering diulang, satu ungkapan kembali muncul berkali-kali, mati sajroning urip. Kalimat itu mulai beredar di berbagai tempat. Orang-orang yang tidak pernah hadir di pengajian mulai mendengarnya dari cerita orang lain. Sebagian merasa penasaran, sebagian merasa tertarik, tetapi ada juga yang mulai merasa gelisah ketika mendengar ungkapan tersebut. Masalahnya bukan pada kalimat itu sendiri. Masalahnya muncul ketika kalimat itu diucapkan tanpa penjelasan yang utuh. Sebagian murid mengutipnya dengan semangat, tetapi tidak semua mampu menjelaskan perjalanan pemahaman yang ada di baliknya. Akibatnya, orang-orang yang mendengarnya mulai menafsirkan dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang memahami bahwa kalimat itu berbicara tentang mematikan ego dan kesombongan. Namun,
Ada pula yang mulai menyimpulkan sesuatu yang jauh lebih berani. Beberapa orang mulai berkata bahwa manusia bisa mencapai keadaan yang sangat dekat dengan Tuhan. Bahkan ada yang mulai berbicara tentang kesatuan manusia dengan Sang Pencipta tanpa memahami batas-batas pemahaman spiritual yang sangat halus. Perubahan tafsir itu mulai menimbulkan kegelisahan di berbagai tempat. Di beberapa desa, para ulama mulai mendengar murid-murid muda mengulang kata-kata yang terasa terlalu berani jika diucapkan tanpa penjelasan yang benar. Mereka mendengar potongan kalimat yang seolah mengaburkan perbedaan antara manusia dan Tuhan. Bagi para ulama yang telah lama membimbing masyarakat, hal seperti itu bukan perkara kecil. Mereka memahami bahwa ajaran tasawuf memang sering berbicara dengan bahasa simbolik yang sangat dalam. Namun, mereka juga tahu bahwa jika bahasa itu dipahami secara harfiah oleh orang yang belum siap, ia bisa menimbulkan kesalahpahaman yang berbahaya. Karena itulah, beberapa ulama mulai merasa perlu mengetahui lebih jauh tentang apa yang sebenarnya diajarkan oleh Syekh Siti Jenar. Apakah kalimat-kalimat yang beredar itu benar-benar berasal darinya? Ataukah kata-kata itu telah berubah setelah berpindah dari satu orang ke orang lain? Pertanyaan itu mulai muncul di berbagai majelis ilmu. Para ulama mulai berdiskusi dengan lebih serius tentang kabar yang mereka dengar. Mereka mencoba mengumpulkan cerita dari berbagai sumber. Mereka ingin mengetahui apakah ajaran yang sedang menyebar itu benar-benar sesuai dengan jalan yang selama ini diajarkan kepada masyarakat. Sementara itu, di langgar kecil tempat pengajian berlangsung, Syekh Siti Jenar masih berbicara dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Ia tidak pernah berniat membuat kegelisahan. Ia hanya menyampaikan apa yang menurutnya adalah perjalanan menuju kesadaran yang lebih dalam tentang kehidupan manusia. Namun di luar lingkaran pengajiannya, kata-kata yang ia ucapkan kini telah bergerak jauh. Ia telah masuk ke dalam percakapan masyarakat. Ia telah menjadi bahan perdebatan di antara para ulama. Dan perlahan-lahan, pertanyaan tentang ajaran Syekh Siti Jenar mulai bergerak menuju satu tempat yang lebih besar. Tempat di mana para wali yang memimpin dakwah di tanah Jawa akan mulai membicarakannya dengan lebih serius. Angin laut berhembus lembut di pesisir utara Jawa. Kapal-kapal kayu yang bersandar di pelabuhan bergoyang perlahan mengikuti arus air yang tenang. Di kota-kota pelabuhan itu, para pedagang dari berbagai negeri datang dan pergi membawa barang dagangan, bahasa yang berbeda, dan cerita yang terus berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Di antara berbagai cerita yang beredar, ada satu kabar yang kini mulai menarik perhatian para ulama besar. Nama Syekh Siti Jenar kembali disebut. Cerita tentang ajarannya telah sampai ke pusat-pusat dakwah Islam di tanah Jawa. Para santri mulai membicarakannya. Para guru mulai menanyakan kebenaran kabarnya. Dan para ulama mulai merasa perlu memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Akhirnya, di sebuah tempat yang tenang dan jauh dari keramaian pelabuhan, beberapa wali berkumpul dalam sebuah pertemuan. Mereka bukan sekadar ulama biasa. Mereka adalah para pemimpin dakwah yang selama ini memandu penyebaran Islam di tanah Jawa. Mereka memahami masyarakat yang sedang belajar mengenal agama dengan perlahan. Mereka juga memahami bahwa perjalanan spiritual memiliki tingkatan yang tidak bisa dilewati dengan tergesa. Di dalam ruangan sederhana tempat pertemuan itu berlangsung, suasana terasa hening namun penuh perhatian. Para wali duduk melingkar. Tidak ada kemarahan di wajah mereka. Tidak ada suara yang meninggi. Yang ada hanyalah keseriusan orang-orang yang sedang memikirkan sesuatu yang penting bagi masyarakat luas. Salah seorang wali membuka percakapan dengan tenang. Ia menceritakan kabar yang ia dengar dari para santri dan ulama desa. Tentang seorang guru yang mengajarkan perjalanan batin yang sangat dalam. Tentang murid-murid yang mulai berbicara tentang hakikat kehidupan dengan cara yang tidak biasa. Dan tentu saja, tentang kalimat yang kini sering diulang oleh banyak orang, mati sajroning urip. Beberapa wali menganggukkan kepala ketika mendengar kalimat itu. Sebagian dari mereka memahami bahwa dalam tradisi tasawuf, kalimat seperti itu sebenarnya bukan sesuatu yang asing. Banyak guru spiritual berbicara tentang mematikan ego, mematikan kesombongan, dan mematikan keterikatan dunia sebagai bagian dari perjalanan menuju pengenalan yang lebih dalam kepada Tuhan. Namun, masalahnya bukan pada maknanya. Masalahnya ada pada cara kalimat itu menyebar di masyarakat. Sebagian wali mulai menyampaikan kekhawatiran mereka. Masyarakat Jawa saat itu masih berada dalam tahap awal memahami ajaran Islam.
Banyak orang yang baru belajar menjalankan ibadah dasar. Mereka baru belajar mengenal perbedaan antara manusia dan Sang Pencipta dengan cara yang sederhana. Jika ajaran yang terlalu dalam disampaikan tanpa kesiapan yang cukup, mereka khawatir masyarakat bisa salah memahami maknanya. Salah satu wali kemudian berbicara dengan suara yang pelan, namun tegas. Menurutnya, ilmu tentang hakikat kehidupan memang sangat tinggi nilainya. Namun ilmu seperti itu biasanya hanya diajarkan kepada murid yang telah melalui perjalanan panjang dalam memahami agama. Jika ilmu itu disampaikan secara terbuka kepada semua orang, ia bisa menjadi sumber kebingungan. Para wali lain mendengarkan dengan serius. Tidak ada yang langsung menyalahkan Syekh Siti Jenar. Mereka memahami bahwa seorang guru bisa saja memiliki niat baik ketika menyampaikan ajaran spiritual kepada murid-muridnya. Namun mereka juga merasa perlu mengetahui kebenaran dari kabar yang beredar. Apakah kalimat-kalimat yang kini menyebar di masyarakat benar-benar berasal dari ajaran yang ia sampaikan? Apakah murid-muridnya memahami maknanya dengan benar? Ataukah kata-kata itu telah berubah ketika berpindah dari satu orang ke orang lain? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat suasana pertemuan menjadi semakin dalam. Setelah berdiskusi cukup lama, para wali akhirnya sepakat untuk mengambil satu langkah. Mereka tidak ingin menilai sesuatu hanya dari kabar yang beredar. Mereka ingin mendengar langsung dari orang yang menjadi pusat cerita itu. Mereka ingin mengetahui seperti apa sebenarnya ajaran yang disampaikan oleh Syekh Siti Jenar. Keputusan itu diambil dengan tenang, tanpa emosi, tanpa tergesa. Namun, semua orang di ruangan itu memahami satu hal. Pertemuan itu mungkin akan menjadi awal dari sebuah peristiwa besar dalam sejarah dakwah di tanah Jawa. Karena jika ajaran yang sedang menyebar itu memang benar seperti yang diceritakan orang-orang, maka pertemuan antara para wali dan Syekh Siti Jenar bukan sekadar percakapan biasa. Ia bisa menjadi pertemuan yang menentukan arah perjalanan sebuah ajaran yang kini telah mengguncang banyak hati di tanah Jawa. Langit sore mulai berubah warna di atas tanah Jawa. Cahaya matahari yang meredup menyentuh atap-atap rumah kayu dan dinding-dinding pesantren yang sederhana. Di salah satu tempat yang tenang, sebuah pertemuan sedang dipersiapkan dengan penuh kehati-hatian. Tidak ada keramaian, tidak ada pengumuman kepada masyarakat. Namun bagi mereka yang hadir, pertemuan itu memiliki arti yang sangat besar. Para wali telah sepakat untuk mendengar langsung dari Syekh Siti Jenar. Mereka tidak ingin menilai sesuatu hanya dari kabar yang beredar di masyarakat. Mereka ingin mengetahui dengan jelas apa yang sebenarnya diajarkan oleh guru yang namanya kini sering disebut dalam berbagai percakapan. Karena itu sebuah majelis disiapkan, tempat di mana perbincangan dapat berlangsung dengan tenang dan terbuka. Ketika malam mulai turun, para wali satu persatu memasuki ruangan pertemuan itu. Mereka duduk dengan sikap yang tenang. Seperti biasanya, tidak ada tanda kemarahan di wajah mereka, tetapi suasana tetap terasa berat. Semua orang memahami bahwa pembicaraan malam itu bukan pembicaraan biasa. Ia menyangkut pemahaman agama yang sedang berkembang di tengah masyarakat Jawa. Tidak lama kemudian, seorang lelaki memasuki ruangan itu. Langkahnya tidak tergesa. Wajahnya tenang, bahkan di hadapan para wali yang dihormati oleh masyarakat luas. Lelaki itu adalah Syekh Siti Jenar. Ia memberi salam dengan sopan, lalu duduk di tempat yang telah disediakan. Tidak ada kegelisahan yang terlihat pada dirinya. Ia tampak seperti seseorang yang datang untuk berbicara dengan sahabat-sahabat lama. Majelis itu pun dimulai. Salah seorang wali membuka pembicaraan dengan suara yang lembut. Ia menjelaskan bahwa banyak kabar tentang ajaran Siti Jenar yang telah sampai ke telinga para ulama. Mereka mendengar tentang pengajian yang membahas perjalanan batin manusia. Mereka juga mendengar tentang kalimat-kalimat yang kini sering diulang oleh masyarakat. Kalimat yang membuat banyak orang bertanya, mati sajroning urip. Suasana ruangan menjadi sangat hening ketika kalimat itu disebut. Beberapa wali memandang Siti Jenar dengan penuh perhatian. Mereka tidak datang untuk menghakimi, tetapi mereka ingin memahami maksud sebenarnya dari ajaran tersebut. Siti Jenar mendengarkan dengan tenang. Setelah beberapa saat, ia mulai menjawab dengan suara yang tidak tinggi, tetapi jelas. Ia menjelaskan bahwa ajaran yang ia sampaikan kepada murid-muridnya adalah bagian dari perjalanan spiritual yang panjang. Menurutnya, manusia harus belajar mengenal dirinya sendiri sebelum benar-benar memahami hubungannya dengan Tuhan. Ia mengatakan bahwa banyak manusia hidup dengan kesadaran yang tertutup oleh kesombongan dan keinginan dunia. Karena itu, manusia harus berani mematikan ego
dan keakuan di dalam dirinya. Itulah yang ia maksud dengan mati sajroning urip. Beberapa wali menganggukkan kepala ketika mendengar penjelasan itu. Mereka memahami bahwa dalam tradisi tasawuf, pemahaman seperti itu memang dikenal. Banyak sufi berbicara tentang kematian ego sebagai bagian dari perjalanan menuju pengenalan yang lebih dalam kepada Tuhan. Namun, salah satu wali kemudian mengajukan pertanyaan yang lebih serius. Ia bertanya apakah ajaran seperti itu disampaikan kepada semua orang yang datang dalam pengajian. Pertanyaan itu membuat suasana ruangan kembali sunyi. Para wali memahami bahwa masyarakat yang datang belajar tidak semuanya memiliki pemahaman yang sama. Ada yang baru mulai belajar agama, ada pula yang belum siap menerima ajaran yang terlalu dalam. Jika ilmu tentang hakikat disampaikan tanpa batasan, mereka khawatir masyarakat bisa menafsirkannya dengan cara yang keliru. Siti Jenar mendengarkan pertanyaan itu dengan tenang. Ia mengatakan bahwa setiap orang yang datang untuk belajar sebenarnya sedang mencari jalan menuju kebenaran. Menurutnya, seseorang yang memiliki keinginan untuk memahami hakikat hidup tidak seharusnya ditutup dari ilmu yang bisa membawanya lebih dekat kepada Tuhan. Jawaban itu membuat sebagian wali terdiam, bukan karena mereka tidak memahami maksudnya, tetapi karena mereka mulai melihat bahwa perbedaan pandangan tentang cara mengajarkan ilmu spiritual mungkin lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Malam itu, majelis yang tenang itu perlahan berubah menjadi ruang perbincangan yang sangat dalam. Pertanyaan demi pertanyaan mulai muncul, dan tanpa disadari oleh semua orang yang hadir di ruangan itu, percakapan malam itu sedang bergerak menuju sebuah perdebatan yang akan menjadi salah satu peristiwa paling terkenal dalam sejarah spiritual tanah Jawa. Malam semakin larut di tempat pertemuan itu. Lampu minyak yang tergantung di sudut ruangan memancarkan cahaya kekuningan yang lembut, menciptakan bayangan panjang di dinding kayu. Udara terasa tenang, tetapi suasana di dalam majelis menjadi semakin serius. Percakapan yang awalnya berjalan hati-hati, kini mulai memasuki wilayah yang jauh lebih dalam. Para wali dan Syekh Siti Jenar duduk saling berhadapan. Tidak ada teriakan, tidak ada emosi yang meledak. Namun, setiap kata yang diucapkan terasa berat, seolah setiap kalimat sedang menimbang sesuatu yang sangat penting bagi perjalanan keagamaan masyarakat Jawa. Salah, seorang wali kembali membuka pembicaraan. Dengan suara yang tenang, ia mengatakan bahwa para wali memahami bahwa jalan tasawuf memang berbicara tentang perjalanan batin yang mendalam. Banyak guru sufi di berbagai tempat mengajarkan bahwa manusia harus mematikan ego dan kesombongan agar dapat mendekat kepada Tuhan. Namun ia juga mengingatkan satu hal yang sangat penting. Dalam ajaran agama yang diajarkan kepada masyarakat luas, perbedaan antara manusia dan Tuhan harus selalu dijaga dengan jelas. Manusia adalah makhluk yang diciptakan, sedangkan Tuhan adalah Sang Pencipta yang tidak bisa disamakan dengan apapun. Karena itu ia bertanya kepada Syekh Siti Jenar dengan hati-hati. Apakah dalam pengajarannya, murid-murid memahami batas itu dengan jelas? Ataukah ada kemungkinan mereka menafsirkan kata-kata yang terlalu dalam dengan cara yang keliru? Pertanyaan itu membuat seluruh ruangan menjadi sangat hening. Siti Jenar menatap para wali dengan tenang. Ia tampak tidak tersinggung oleh pertanyaan itu. Sebaliknya, ia justru terlihat seperti seseorang yang telah lama memikirkan hal yang sama. Ia kemudian menjawab dengan suara yang pelan, namun mantap. Menurutnya, manusia yang benar-benar memahami hakikat dirinya tidak akan pernah merasa dirinya adalah Tuhan. Sebaliknya, semakin dalam seseorang mengenal dirinya, semakin ia menyadari betapa kecil dan lemahnya dirinya di hadapan Sang Pencipta. Namun ia juga mengatakan sesuatu yang membuat sebagian orang di ruangan itu semakin serius mendengarkan. Ia menjelaskan bahwa ketika manusia benar-benar mematikan ego dan keakuannya, ia akan menyadari bahwa semua yang ada dalam dirinya berasal dari Tuhan. Kehidupan, kesadaran, dan bahkan napas yang ia hirup, semuanya berasal dari kehendak Tuhan. Karena itulah, menurut Siti Jenar, manusia harus memahami bahwa keberadaannya tidak pernah benar-benar terpisah dari kehendak ilahi. Beberapa wali mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka memahami arah pemikiran itu. Dalam banyak tradisi tasawuf, hubungan antara manusia dan Tuhan memang sering dijelaskan dengan bahasa yang sangat dalam dan simbolik. Namun, salah satu wali kemudian menyampaikan kegelisahannya. Ia mengatakan bahwa bahasa seperti itu sangat mudah disalahpahami oleh orang yang belum memiliki pemahaman spiritual yang cukup. Jika seseorang mendengar kalimat tentang kedekatan manusia dengan Tuhan tanpa memahami perjalanan batin yang panjang di baliknya, ia bisa menafsirkan kata-kata itu
secara harfiah. Dan jika hal itu terjadi, masyarakat bisa mulai berpikir bahwa manusia dapat menyamai Tuhan. Kekhawatiran itu membuat suasana majelis semakin berat. Para wali bukan menolak jalan spiritual yang dalam. Mereka sendiri memahami bahwa perjalanan menuju makrifat adalah bagian dari tradisi tasawuf. Namun mereka juga merasa bertanggung jawab menjaga agar masyarakat tidak tersesat oleh pemahaman yang belum matang. Siti Jenar mendengarkan semua itu tanpa menunjukkan kegelisahan. Ia tetap duduk dengan tenang, seperti seseorang yang yakin pada jalan yang ia tempuh. Ia mengatakan bahwa setiap manusia sebenarnya memiliki kemampuan untuk memahami kebenaran jika ia benar-benar mencari dengan hati yang jujur. Menurutnya, kebenaran tidak boleh disembunyikan hanya karena ada kemungkinan seseorang salah memahaminya. Jawaban itu membuat sebagian wali kembali terdiam. Perbedaan pandangan mulai terlihat dengan jelas. Di satu sisi, para wali ingin menjaga masyarakat agar memahami agama dengan cara yang aman dan bertahap. Di sisi lain, Siti Jenar percaya bahwa pencarian spiritual manusia tidak seharusnya dibatasi oleh ketakutan akan kesalahpahaman. Perdebatan itu tidak berlangsung dengan kemarahan. Namun setiap kalimat yang diucapkan semakin memperjelas bahwa mereka sedang berbicara tentang sesuatu yang sangat mendasar, tentang bagaimana manusia memahami dirinya, tentang bagaimana manusia memahami Tuhannya. Dan di tengah majelis yang semakin sunyi itu, semua orang mulai merasakan bahwa percakapan mereka perlahan sedang mendekati titik yang jauh lebih menentukan. Malam semakin dalam. Cahaya lampu minyak mulai bergetar pelan, tertiup angin yang masuk dari sela-sela dinding kayu. Di dalam ruangan itu, suasana terasa semakin berat. Percakapan antara para wali dan Syekh Siti Jenar telah berlangsung cukup lama, dan setiap kata yang diucapkan terasa seperti membuka lapisan pemahaman yang semakin dalam. Tidak ada suara keras, namun semua orang di majelis itu tahu bahwa pembicaraan mereka telah sampai pada titik yang sangat penting. Para wali telah menyampaikan kekhawatiran mereka. Mereka tidak menolak perjalanan spiritual yang dalam, tetapi mereka takut masyarakat yang belum siap akan salah memahami ajaran yang terlalu tinggi. Mereka khawatir kata-kata yang disampaikan dalam bahasa tasawuf akan berubah makna ketika didengar oleh orang yang tidak mengerti perjalanan batin yang panjang. Salah seorang wali kemudian kembali berbicara. Dengan suara yang tenang, ia meminta Syekh Siti Jenar menjelaskan sekali lagi tentang makna yang paling sering disebut oleh murid-muridnya. Ia ingin mendengar langsung bagaimana guru itu menjelaskan ajaran yang kini sedang menyebar di berbagai desa. Ruangan kembali menjadi sunyi. Semua mata tertuju kepada Syekh Siti Jenar. Ia duduk dengan tenang seperti sebelumnya. Wajahnya tidak menunjukkan kegelisahan. Ia tampak seperti seseorang yang sudah memahami bahwa percakapan ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang bagaimana manusia memahami hubungan dengan Tuhan. Beberapa saat ia terdiam, lalu ia mulai berbicara. Ia mengatakan bahwa manusia sering hidup dalam keadaan tertutup oleh dirinya sendiri. Kesombongan, keinginan dunia, dan rasa memiliki membuat manusia merasa siola. Ia berdiri sendiri di dunia ini. Padahal, menurutnya, semua yang ada pada manusia berasal dari Tuhan, kehidupan yang ia rasakan, kesadaran yang ia miliki. Bahkan, napas yang keluar masuk dari tubuhnya. Semua itu bukan miliknya. Semua itu hanyalah titipan dari Sang Pencipta. Karena itulah, kata Siti Jenar, manusia harus berani mematikan rasa memiliki itu. Ia harus mematikan keakuan yang membuatnya merasa terpisah dari sumber kehidupan. Ia harus mengalami apa yang ia sebut sebagai kematian dalam hidup. Mati sajroning urip. Kalimat itu kembali terdengar di ruangan yang sunyi itu. Namun kali ini, ia tidak berhenti di sana. Siti Jenar melanjutkan penjelasannya dengan lebih dalam. Ia mengatakan bahwa ketika seseorang benar-benar mematikan ego dan keakuannya, ia akan menyadari bahwa dirinya tidak memiliki apapun. Ia akan menyadari bahwa seluruh keberadaannya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Pada saat itulah, menurutnya, manusia mulai memahami hakikat dirinya. Namun ketika kata-kata itu diucapkan, beberapa wali mulai saling berpandangan. Bukan karena mereka tidak memahami maksudnya. Sebagian dari mereka bahkan mengerti bahwa bahasa seperti itu sering digunakan dalam perjalanan tasawuf yang dalam. Namun mereka juga tahu bahwa kalimat seperti itu sangat mudah disalahpahami oleh orang yang belum siap. Salah seorang wali kemudian berkata dengan suara yang perlahan namun tegas. Ia mengatakan bahwa kata-kata yang terlalu dalam bisa menjadi sangat berbahaya jika didengar oleh orang yang belum memiliki pemahaman
yang cukup. Jika seseorang hanya mendengar sebagian dari ajaran itu, ia bisa mengira bahwa manusia tidak memiliki batas dengan Tuhan. Dan jika itu terjadi, masyarakat bisa mulai kehilangan pemahaman dasar tentang keesaan Tuhan. Suasana majelis menjadi semakin tegang. Tidak ada yang meninggikan suara, tetapi setiap orang di ruangan itu mulai merasakan betapa besar perbedaan pandangan yang sedang muncul. Para wali ingin menjaga agar masyarakat tetap memahami agama dengan cara yang jelas dan aman. Sementara Siti Jenar percaya bahwa manusia harus berani menempuh perjalanan batin menuju kesadaran yang lebih dalam. Beberapa saat ruangan kembali dipenuhi keheningan. Semua orang seolah menyadari bahwa percakapan mereka telah sampai pada titik yang tidak mudah diselesaikan hanya dengan kata-kata. Karena yang sedang mereka bicarakan bukan sekadar perbedaan pendapat. Mereka sedang membicarakan batas antara pemahaman spiritual yang sangat tinggi dan pemahaman agama yang harus dijaga agar tetap jelas bagi seluruh masyarakat. Dan di dalam majelis yang sunyi itu, semua orang mulai merasakan bahwa keputusan yang akan datang mungkin tidak akan mudah bagi siapapun yang terlibat di dalamnya. Malam hampir mencapai puncaknya ketika pertemuan itu mulai memasuki tahap yang paling sunyi. Lampu minyak masih menyala di sudut ruangan, namun cahayanya terasa semakin redup. Wajah-wajah para wali tampak serius, masing-masing tenggelam dalam pemikiran yang tidak ringan. Perdebatan yang berlangsung sebelumnya tidak menghasilkan kemarahan, tetapi justru menghadirkan kesadaran yang lebih dalam. Mereka semua memahami satu hal. Perbedaan pandangan yang muncul bukan sekadar perbedaan kata-kata. Ia menyentuh cara memahami perjalanan spiritual manusia dan cara menjaga masyarakat agar tidak tersesat oleh pemahaman yang belum matang. Para wali tidak meragukan bahwa Syekh Siti Jenar adalah seorang yang memiliki pencarian batin yang dalam. Cara ia berbicara menunjukkan bahwa ia telah merenungkan kehidupan dengan sangat serius. Ia bukan orang yang berbicara tanpa pemikiran. Namun tanggung jawab para wali tidak hanya menjaga satu orang. Mereka harus menjaga seluruh masyarakat. Masyarakat Jawa saat itu masih dalam tahap belajar mengenal ajaran Islam dengan perlahan. Banyak orang yang baru memahami dasar-dasar ibadah. Mereka baru belajar tentang tauhid, tentang perbedaan antara manusia dan Tuhan, tentang bagaimana menjalani kehidupan dengan bimbingan agama. Jika ajaran yang sangat dalam disampaikan kepada semua orang tanpa batasan, mereka khawatir akan muncul kebingungan yang besar. Beberapa wali kemudian mulai saling bertukar pandangan. Percakapan mereka tidak keras. Mereka berbicara dengan hati-hati, mempertimbangkan setiap kemungkinan. Mereka tahu bahwa keputusan yang akan diambil tidak hanya menyangkut satu orang, tetapi juga masa depan pemahaman agama di tanah Jawa. Salah seorang wali akhirnya berbicara dengan suara yang tenang. Ia mengatakan bahwa perjalanan spiritual memang memiliki banyak tingkatan. Ada jalan syariat yang menjadi dasar kehidupan agama. Ada jalan tarekat yang mengajarkan disiplin batin, dan ada pula jalan makrifat yang berbicara tentang kesadaran yang sangat dalam. Namun dalam perjalanan itu, urutannya tidak boleh terbalik. Masyarakat harus terlebih dahulu memahami dasar-dasar agama sebelum diajak memasuki pemahaman yang lebih dalam. Jika langkah itu dilewati begitu saja, banyak orang bisa tersesat oleh pemahaman yang belum siap mereka terima. Para wali lain menganggukkan kepala. Mereka memahami bahwa inilah inti dari kegelisahan yang mereka rasakan sejak awal. Masalahnya bukan sekadar kalimat yang diucapkan. Masalahnya adalah bagaimana kalimat itu dipahami oleh masyarakat luas. Sementara itu, Syekh Siti Jenar masih duduk dengan tenang di tempatnya. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda kegelisahan. Ia mendengarkan percakapan para wali dengan sikap yang tetap tenang, seolah ia telah memahami sejak awal bahwa perjalanan yang ia tempuh tidak akan selalu mudah diterima oleh semua orang. Ia tidak mencoba membantah setiap kata yang disampaikan, namun dari sikapnya terlihat bahwa ia tetap yakin pada jalan yang ia pilih. Beberapa saat, ruangan kembali dipenuhi keheningan. Semua orang memahami bahwa mereka sedang berdiri di persimpangan yang sulit. Tidak ada pilihan yang benar-benar terasa ringan. Jika mereka membiarkan ajaran itu terus menyebar tanpa batasan, mereka takut masyarakat akan salah memahami maknanya. Namun, jika mereka mengambil langkah tegas, mereka juga tahu bahwa keputusan itu akan menjadi salah satu peristiwa yang akan diingat dalam sejarah. Akhirnya, para wali mulai menyadari bahwa mereka tidak bisa terus berada dalam keraguan. Sebuah keputusan harus diambil. Keputusan itu bukan lahir dari kemarahan, bukan pula dari keinginan untuk menjatuhkan seseorang. Keputusan itu lahir dari tanggung jawab besar yang mereka pikul sebagai penjaga arah dakwah di tanah Jawa. Dan di ruangan yang sunyi itu,
para wali mulai bersiap menentukan langkah yang akan membawa kisah Syekh Siti Jenar menuju babak yang paling menentukan dalam perjalanan hidupnya. Fajar mulai menyingsing di tanah Jawa ketika malam panjang pertemuan itu akhirnya berakhir. Cahaya pertama dari matahari menyentuh atap-atap bangunan kayu dan pepohonan yang masih basah oleh embun. Di luar, kehidupan masyarakat perlahan kembali bergerak seperti biasa. Namun bagi orang-orang yang berada di dalam majelis malam, hari itu terasa berbeda. Sebuah keputusan telah diambil. Keputusan itu tidak lahir dengan mudah. Ia muncul dari perenungan panjang dan tanggung jawab yang berat. Para wali memahami bahwa apapun yang mereka putuskan akan menjadi bagian dari sejarah yang tidak akan dilupakan oleh generasi setelah mereka. Di tengah keheningan pagi itu, Syekh Siti Jenar tetap duduk dengan sikap yang tenang. Wajahnya tidak menunjukkan penyesalan ataupun kemarahan. Ia terlihat seperti seseorang yang telah memahami sejak awal bahwa jalan yang ia tempuh tidak selalu akan diterima oleh semua orang. Para wali menyampaikan keputusan mereka dengan cara yang tenang. Mereka menjelaskan bahwa ajaran yang disampaikan oleh Siti Jenar terlalu dalam untuk disebarkan secara terbuka kepada masyarakat luas. Mereka khawatir banyak orang akan salah memahami kata-kata yang seharusnya hanya dipahami oleh mereka yang telah melalui perjalanan spiritual yang panjang. Karena itulah mereka memutuskan bahwa ajaran tersebut tidak boleh lagi diajarkan secara bebas kepada masyarakat. Bagi para wali, keputusan itu adalah cara untuk menjaga masyarakat agar tetap memahami agama dengan landasan yang jelas. Namun bagi Syekh Siti Jenar, keputusan itu memiliki makna yang berbeda. Ia tidak melihat ajarannya sebagai sesuatu yang berbahaya. Ia percaya bahwa setiap manusia memiliki potensi untuk memahami kebenaran jika ia benar-benar mencari dengan hati yang jujur. Bagi dirinya, perjalanan menuju pengenalan Tuhan tidak boleh dibatasi oleh rasa takut terhadap kesalahpahaman. Namun ia juga memahami bahwa para wali memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masyarakat. Karena itulah ia tidak menjawab keputusan itu dengan kemarahan. Ia hanya mendengarkan dengan tenang. Beberapa cerita yang kemudian berkembang di masyarakat mengatakan bahwa pada saat itu, Siti Jenar tetap mempertahankan keyakinannya. Ia tidak menarik kembali ajaran yang ia yakini sebagai bagian dari perjalanan spiritual manusia. Sikap itu membuat keputusan yang telah diambil oleh para wali menjadi tidak dapat diubah. Apa yang terjadi setelahnya kemudian menjadi salah satu bagian paling terkenal dalam kisah Syekh Siti Jenar. Sebagian cerita mengatakan bahwa ia dijatuhi hukuman karena ajarannya dianggap berbahaya bagi masyarakat. Sebagian cerita lain mengatakan bahwa kisah itu tidak sepenuhnya dapat dipastikan kebenarannya. Sejarah yang tertulis tidak selalu memberikan jawaban yang jelas. Namun, hampir semua kisah yang beredar memiliki satu kesamaan. Mereka menggambarkan peristiwa itu sebagai akhir dari perjalanan seorang guru yang ajarannya telah mengguncang banyak orang di tanah Jawa. Bagi para murid yang pernah belajar kepadanya, peristiwa itu meninggalkan kesedihan yang dalam. Mereka mengenang gurunya sebagai seseorang yang membuka jalan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan. Mereka merasa bahwa apa yang diajarkan oleh Siti Jenar bukanlah kesesatan, melainkan perjalanan batin yang tidak mudah dipahami oleh semua orang. Sementara bagi banyak ulama yang hidup pada masa itu, peristiwa tersebut menjadi pengingat tentang betapa pentingnya menjaga keseimbangan dalam mengajarkan agama kepada masyarakat. Ajaran spiritual yang terlalu dalam memang memiliki keindahan tersendiri. Namun tanpa kesiapan yang cukup, ia juga bisa menimbulkan kebingungan yang besar. Hari itu akhirnya berlalu seperti hari-hari lain di tanah Jawa. Masyarakat kembali bekerja di sawah. Para pedagang kembali berlayar di laut dan kehidupan berjalan seperti biasa. Namun di dalam ingatan banyak orang, nama Syekh Siti Jenar tidak pernah benar-benar hilang. Kisahnya terus diceritakan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan seiring berjalannya waktu, cerita tentang dirinya tidak lagi hanya menjadi catatan sejarah. Ia berubah menjadi legenda yang terus hidup dalam percakapan masyarakat Jawa. Waktu terus berjalan di tanah Jawa. Musim berganti, kerajaan berubah, dan generasi baru lahir menggantikan mereka yang telah lebih dulu pergi. Namun, di tengah perubahan yang terus bergerak itu, ada beberapa kisah yang tidak pernah benar-benar hilang dari ingatan masyarakat. Salah satunya adalah kisah tentang Syekh Siti Jenar. Peristiwa yang pernah mengguncang majelis para wali perlahan berubah menjadi cerita yang diceritakan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di desa-desa, di pesantren, bahkan di perjalanan para pedagang yang melintasi Pulau Jawa, nama Siti Jenar tetap disebut dengan berbagai nada yang berbeda. Bagi sebagian orang,
Ia dikenang sebagai seorang guru spiritual yang berani mengungkap rahasia perjalanan batin manusia. Mereka percaya bahwa ajarannya berbicara tentang makrifat, tentang usaha manusia untuk mengenal dirinya sendiri agar dapat memahami kebesaran Tuhan. Namun bagi sebagian yang lain, kisahnya justru menjadi pengingat tentang bahaya pemahaman yang terlalu dalam jika disampaikan kepada masyarakat yang belum siap. Perbedaan pandangan itu membuat cerita tentang Siti Jenar tidak pernah benar-benar berhenti dibicarakan. Beberapa murid yang pernah belajar kepadanya masih menyimpan ajaran gurunya di dalam ingatan mereka. Mereka tidak lagi mengajarkannya secara terbuka seperti dulu, tetapi mereka tetap mengingat kata-kata yang pernah mereka dengar. Mati sajroning urip. Bagi mereka yang pernah duduk di langgar kecil tempat pengajian itu berlangsung, kalimat itu bukan sekadar ungkapan misterius. Ia adalah pengingat tentang perjalanan batin yang pernah mereka pelajari. Perjalanan untuk mematikan kesombongan, perjalanan untuk mematikan rasa memiliki yang berlebihan, perjalanan untuk menyadari bahwa manusia hanyalah makhluk yang hidup sepenuhnya karena kehendak Tuhan. Namun seiring waktu, ajaran itu tidak lagi disampaikan dengan cara yang sama seperti dahulu. Sebagian orang memilih untuk menyimpannya sebagai pengetahuan pribadi. Sebagian lain mencoba memahaminya melalui tradisi tasawuf yang berkembang di berbagai pesantren. Di beberapa tempat, cerita tentang Siti Jenar bahkan berubah menjadi kisah yang lebih luas. Ada yang mengatakan bahwa ia adalah seorang wali yang misunderstood, seorang guru yang ajarannya terlalu tinggi untuk dipahami oleh masyarakat pada zamannya. Ada pula yang melihat kisahnya sebagai pelajaran tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara pemahaman spiritual dan ajaran agama yang sederhana. Cerita itu terus berkembang seiring berjalannya waktu. Dalam beberapa kisah rakyat, bahkan muncul cerita bahwa Syekh Siti Jenar sebenarnya tidak pernah benar-benar hilang. Ada yang mengatakan bahwa ia hanya meninggalkan dunia lahiriah, sementara ajarannya tetap hidup di dalam hati orang-orang yang mencarinya. Cerita seperti itu tentu sulit dipastikan kebenarannya. Namun yang jelas, kisah tentang dirinya tidak pernah benar-benar tenggelam dalam sejarah. Para ulama yang hidup setelah masa itu pun tetap membicarakan ajaran tasawuf dengan hati-hati. Mereka memahami bahwa perjalanan spiritual memang memiliki kedalaman yang luar biasa. Tetapi mereka juga belajar dari peristiwa yang pernah terjadi. Mereka berusaha menjaga agar ajaran agama tetap dipahami oleh masyarakat dengan cara yang jelas dan bertahap. Sementara itu, di berbagai sudut tanah Jawa, nama Syekh Siti Jenar tetap hidup dalam cerita. Ia disebut dalam diskusi para pencari spiritual. Ia disebut dalam kisah-kisah rakyat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan setiap kali namanya disebut, pertanyaan yang sama kembali muncul. Apakah ia seorang guru yang membuka rahasia makrifat? Ataukah ia seorang tokoh yang ajarannya terlalu jauh melampaui batas pemahaman masyarakat pada zamannya? Pertanyaan itu tidak pernah benar-benar mendapatkan jawaban yang sama bagi semua orang. Namun justru karena itulah kisah Syekh Siti Jenar terus hidup. Bukan hanya sebagai bagian dari sejarah, tetapi juga sebagai misteri yang membuat banyak orang terus mencoba memahami perjalanan batin manusia di hadapan Tuhan. Badabadabad telah berlalu sejak nama Syekh Siti Jenar pertama kali menggema di tanah Jawa. Kerajaan yang dahulu berdiri telah berganti. Kota-kota berkembang dan zaman bergerak jauh meninggalkan masa ketika para wali berkumpul dalam majelis sunyi itu. Namun, ada satu hal yang tidak ikut hilang bersama waktu. Kisah tentang Syekh Siti Jenar masih terus hidup. Di berbagai tempat di Jawa, namanya tetap muncul dalam percakapan tentang sejarah, tentang tasawuf, dan tentang perjalanan spiritual manusia. Ia tidak hanya dikenang sebagai tokoh masa lalu, ia telah menjadi simbol dari sebuah pertanyaan besar yang terus mengundang rasa ingin tahu. Pertanyaan tentang batas antara pemahaman agama yang aman bagi masyarakat dan pemahaman spiritual yang sangat dalam. Sebagian orang memandang Siti Jenar sebagai seorang sufi besar. Mereka percaya bahwa ajarannya sebenarnya tidak berbeda dari banyak tradisi tasawuf yang berkembang di dunia Islam. Dalam tradisi itu, para sufi sering berbicara tentang perjalanan manusia untuk mematikan ego, membersihkan hati, dan menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Bagi mereka yang memahami tasawuf, kalimat seperti mati sajroning urip bukanlah sesuatu yang aneh. Ia adalah ungkapan simbolik tentang perjalanan batin. Perjalanan ketika manusia mematikan kesombongan dalam dirinya. Perjalanan ketika manusia menyadari bahwa dirinya hanyalah makhluk yang hidup karena kehendak Sang Pencipta. Namun tidak semua orang melihat kisah itu dengan cara yang sama. Sebagian ulama tetap mengingat cerita tentang perdebatan yang pernah terjadi antara Siti Jenar
dan para wali. Mereka melihat kisah itu sebagai pengingat bahwa ajaran spiritual yang terlalu dalam bisa menjadi berbahaya jika disampaikan kepada masyarakat tanpa kesiapan yang cukup. Bagi mereka, peristiwa itu adalah pelajaran penting bahwa ilmu harus diajarkan dengan tahapan yang jelas, bahwa masyarakat yang baru belajar memahami agama membutuhkan penjelasan yang sederhana sebelum diajak memasuki pemahaman yang lebih tinggi. Karena itulah kisah Syekh Siti Jenar tidak pernah berhenti diperdebatkan. Di pesantren, para santri mempelajarinya sebagai bagian dari sejarah dakwah di tanah Jawa. Di kalangan para pencari spiritual, namanya sering disebut ketika membicarakan jalan makrifat dan rahasia perjalanan batin manusia. Sementara di masyarakat luas, kisahnya sering hadir dalam bentuk legenda yang penuh misteri. Ada yang mengatakan bahwa cerita tentang dirinya telah berubah seiring waktu. Ada pula yang percaya bahwa sebagian kisahnya memang sengaja disembunyikan agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Seperti banyak kisah sejarah lainnya, kebenaran tentang Syekh Siti Jenar tidak selalu hadir dalam bentuk yang sederhana. Ia berada di antara catatan sejarah cerita rakyat dan penafsiran spiritual yang berkembang dari zaman ke zaman. Namun, satu hal yang hampir semua orang sepakat, nama Syekh Siti Jenar telah menjadi bagian dari perjalanan panjang sejarah Islam di tanah Jawa. Ia adalah tokoh yang kisahnya memperlihatkan bahwa perjalanan spiritual manusia tidak selalu berjalan dalam garis yang mudah dipahami. Kadang ia penuh perdebatan, kadang ia penuh misteri, dan kadang ia meninggalkan pertanyaan yang tidak pernah benar-benar selesai dijawab. Hingga hari ini, kalimat yang dahulu pernah mengguncang sebuah majelis masih sering disebut oleh banyak orang, mati sajroning urip. Sebagian mengucapkannya sebagai ungkapan tasawuf yang dalam. Sebagian lain mengingatnya sebagai kalimat yang pernah menimbulkan kegelisahan besar dalam sejarah. Namun mungkin justru disitulah makna sebenarnya dari kisah ini, bahwa perjalanan manusia untuk memahami dirinya sendiri dan memahami Tuhannya tidak pernah benar-benar selesai. Sejarah bergerak, pemahaman berubah. Namun, pertanyaan tentang hakikat kehidupan akan selalu kembali muncul di setiap zaman. Dan selama manusia masih mencari makna dari keberadaannya di dunia, kisah tentang Syekh Siti Jenar akan terus hidup sebagai bayangan dari rahasia yang belum sepenuhnya terungkap.